Halo follower setia, salam jumpa lagi dengan kami dari tim Sindikat Bola. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan preview dan prediksi pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia antara Kroasia versus Maroko, tanggal 17 Desember tahun 2022. Medali perunggu akan menjadi pertaruhan antara Kroasia dan Maroko dalam laga perebutan juara ketiga Piala Dunia 2022, hari Sabtu pukul 22 waktu Indonesia Barat di Stadion Internasional Halifa. Tim asuhan Zlatko Dalic mengalami kekalahan telak 0-3 dari Argentina di babak semifinal. Sementara itu pasukan Singa Atlas telah berjuang dengan gagah berani menghadapi juara bertahan Prancis, tetapi harus menerima kenyataan takluk 2 gol tanpa balas. Asian Handicap, Kroasia lebih diunggulkan dengan memberi fur 1/4 bola ke Maroko. Sedangkan pasaran over-under dibuka pada 2,5 gol. Nestapa Kroasia dalam kekalahan semifinal mereka dari Argentina semakin bertambah, setelah motor lapangan tengah, Marcelo Brozovic, harus ditarik keluar pada menit ke-50 karena cedera. Ia dikabarkan sangat diragukan untuk bisa tampil dalam laga menghadapi Maroko. Oleh karena itu Lovro Majer dan Kristijan Djakic mungkin dipersiapkan untuk menggantikan Brozovic di lini tengah. Bek tengah penuh harapan, Joško Gvardiol, membutuhkan suntikan untuk bermain karena rasa sakit di bagian kaki saat menghadapi Argentina. Pelatih Zlatko Dalic telah menyatakan bahwa ia tidak akan mengambil risiko atas pemain manapun yang tidak fit 100%. Josip Sutalo dapat menggantikan posisi Gvardiol di jantung pertahanan. Ivan Perisic yang berharap untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia sepanjang masa bagi Kroasia, seharusnya kembali menempati posisinya di sisi kiri. Pemain Tottenham Hotspur itu saat ini telah mencetak 6 gol, sama dengan perolehan penyerang legendaris Kroasia, Davor Šuker. Adapun di kubu Maroko, Walid Regragui secara mengejutkan telah menurunkan Nayef Aguet, Nusair Mazraoui dan Romain Saiz di laga semifinal menghadapi Prancis. Tetapi ketiganya terbukti harus digantikan satu persatu, bahkan Aguet terpaksa diganti tepat sebelum peluit kick-off ditiup. Saiz juga ditarik keluar setelah 20 menit karena kondisinya menyebabkan ia tidak dapat mengimbangi kecepatan Olivier Giroud. Sedangkan Mazraoui diganti pada jeda istirahat usai babak pertama. Sulit untuk membayangkan Regragui nekat mempertaruhkan salah satu dari ketiga pemainnya untuk laga hari Sabtu. Oleh karena itu kembali ke formasi 4-3-3 mungkin merupakan pilihan yang paling masuk akal bagi pelatih yang dijuluki Guardiola dari Maroko itu. Hanya sedikit dari para penyerang yang telah berhadapan langsung dengan Joško Gvardiol, yang dapat mengambil keuntungan dari pahlawan bertopeng Kroasia itu. Namun bek tengah yang kini ramai diincar oleh klub top Eropa itu masih bukan tandingan sepadan bagi seorang Lionel Messi. Messi telah mencetak gol pembuka pada semifinal Argentina melawan Kroasia dari titik penalti, sebelum soloran Julian Alvarez membawa La Albiceleste meraih gol kedua, meskipun berbau sedikit keberuntungan setelah melalui beberapa pantulan. Sebenarnya tidak ada hal yang aneh pada gol ketiga Argentina, karena Messi telah terbiasa melakukan aksi serupa selama bertahun-tahun di sisi kanan, sebelum memberi asis ke Alvarez untuk menciptakan gol ketiga bagi Argentina di laga semifinal Piala Dunia 2022. Kroasia bukanlah pemula dalam pertandingan memperebutkan medali perunggu Piala Dunia. Pada edisi 1998 mereka mengalahkan Belanda 2-1 di fase yang sama, saat nama-nama legendaris seperti Davor Šuker, Zvonimir Boban dan Robert Prosinecki masih menghiasi skuad tim nasional Kroasia. Seandainya bukan karena minimnya insting membunuh di sepertiga akhir lapangan, Maroko mungkin dapat mengokohkan diri mereka ke dalam dongeng sepak bola yang lebih ajaib, dengan menjadi tim pertama dari benua Afrika yang tampil di final Piala Dunia. Tim asuhan Walid Regragui itu sempat memberi Prancis beberapa kekhawatiran di laga semifinal pada hari Rabu. Tetapi sontekan Randal Kolo Muani yang baru masuk lapangan pada 44 detik sebelumnya, telah mengakhiri impian Singa Atlas. Namun apapun ceritanya, tim nasional Maroko ini tidak diragukan lagi akan kembali ke tanah air mereka sebagai pahlawan nasional, dan alangkah baiknya jika pada saat kepulangan itu mereka dapat mengenakan medali perunggu di leher. Kroasia dan Maroko telah bertemu pada laga pembuka grup F dengan hasil imbang tanpa gol. Di mana pada laga itu penyerang Kroasia dapat dibatasi oleh lini belakang Maroko, dengan hanya mampu menorehkan 6 tembakan dan hanya 2 diantaranya yang tepat sasaran.
Meskipun telah menunjukkan penampilan yang membanggakan, namun dengan 3 bek utama yang cedera pasti akan mengurangi optimisme di kubu Maroko. Tetapi Kroasia bukan sebuah tim yang memiliki lini serang segarang Prancis. Pertahanan kokoh Maroko tetap akan menjadi hal yang paling diandalkan dalam pertarungan memperebutkan medali perunggu ini. Tetapi kali ini Regragui mungkin perlu sedikit meningkatkan serangan timnya, untuk memanfaatkan setiap lubang di lini pertahanan Kroasia, seperti yang telah dilakukan Argentina. Diperkirakan kedua tim akan bermain tanpa beban, dan menikmati kiprah terakhir mereka di Piala Dunia 2022 sebaik mungkin. Ayo gabung di situs Vio88. Dapatkan odds terbaik semua pasar taruhan Piala Dunia 2022. Opsi sportsbook terlengkap, garansi 100% kemenangan Anda pasti kami bayar. Asian Handicap, kami memegang Maroko dengan keunggulan seperempat bola, karena kami merasa mereka merupakan tim yang lebih termotivasi di laga ini. Sedangkan untuk over-under, kami memilih over 2,5 gol, dengan pertimbangan kedua tim akan bermain lepas dan memberi kesempatan kepada sebagian pemain cadangan. Prediksi skor, Kroasia 1, Maroko 2. Jadikan informasi dari kami ini sebagai referensi saja, keputusan di tangan Anda sendiri. Jika Anda suka dengan sajian kami, silakan subscribe, share, like dan komen video ini. Terima kasih.